sekalian, siang hari ini tentunya kita akan berbicara eksklusif ini dengan guru kami Bapak Dr. Haji Said Kutub, Eskom, STHI, MA, MPD, MSI, Al-Hafiz, Masya Allah. Dan yang membedakan mungkin sedikit yaitu di pendidikan perkuliahan, ya. Saya tempuh itu kurang lebih 11 tahun namanya. 11 tahun maksudnya. Dari S1 sampai dengan S3. Lulus di usia ke 28 tahun. Sudah S3. 28 tahun sudah S3. Sudah S3. Alhamdulillah, dan itu juga nilainya kumlot lah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat dimanapun berada, kita awali jumpa kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat sekalian, siang hari ini tentunya kita akan berbicara eksklusif ini dengan guru kami, tempat kami curhat, sharing dan semuanya dah. Oh, orang sini ya Ustaz, dengan yang terhormat Bapak Dr. Haji Said Kutub, Eskom, STHI, MA, MPD, MSI, Al-Hafiz, Masya Allah, tawil, panjang. Nah, ini inspiratif bagi kita semua. Kita akan bincang-bincang lebih jauh, kita kulik beliau tentunya untuk lebih banyak memberikan inspirasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya selalu Ustaz ya. Alhamdulillah. Tersenyum selalu, optimis selalu. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Nah, terkait mungkin pendidikan dulu, sejarah antum sekolah di mana sampai dengan banyak sekali gelarnya Ustaz. Ini inspirasi sekali buat sahabat-sahabat semua. Monggo, tafadhol. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Maliki yang telah berkesempatan hadir di tempat kami. Untuk inspirasi pendidikan, memang saya seperti kebanyakan yang lain, dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, dan seterusnya sampai dengan universitas. Dan yang membedakan mungkin sedikit yaitu di pendidikan perkuliahan, ya. Saya tempuh itu kurang lebih 11 tahun namanya. 11 tahun maksudnya. Dari S1 sampai dengan S3. Kemudian yang selanjutnya adalah saya kuliah, ya, pada saat lalu lulus di usia ke 28 tahun. Sudah S3. 28 tahun sudah S3. Sudah S3. Alhamdulillah, dan itu juga nilainya kumlot lah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, saya tempuh di saya mengintegrasikan antara dunia umum dengan dunia agama. Baik. Saya gabungkan. Saya kuliah di Binan Nusantara University, ambil jurusan Sistem Informasi. Kemudian saya juga kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya mengambil jurusan Tafsir Hadis. Itu berbarengan. Satu waktu. Saat pagi hari kuliahnya di Binus, kemudian sore hari di UIN Jakarta. Nah, alhamdulillah berbarengan. Nah, sebelum itu juga saya pernah kuliah sebelum di Binus itu di UIN. Jurusannya juga di Rosat Islamiyah, itu sekelas bareng dengan Ustadz Adi Hidayat. Tahun 2003 sempat 1 tahun, saya 1 tahun dengan beliau juga, kemudian beliau lanjutkan ke Libya. Saya kuliah pindah ke Binus, kemudian saya alihkan yang di UIN itu menjadi sore hari. Sore hari, nah, tapi beda fakultas. Fakultasnya Usuluddin, Tafsir Hadis yang memang sebelumnya di Rosat Islamiyah. Kemudian saya lanjutkan juga kuliah di S2 di Setiami, ya. Kemudian juga itu administrasi pendidikan. Kemudian juga di Unindra pendidikan. Kemudian juga di Institut Agama Islam Al-Aqidah, Siasah Syariah, Politik Islam. Politik Islam. Nah, itu secara berbarengan.
secara berbarengan. Berapa kampus tadi? Ya. Secara berbarengan. S1-nya sudah selesai, kemudian S2 itu berbarengan. Ya, itu di CV biasanya saya tuliskan juga itu ya. Di saidkutub.com juga ada. Kemudian saat kuliah sudah ada yang selesai S2, saya lanjutkan lagi walaupun yang lain ada yang belum selesai karena memang mulainya juga lebih telat ketimbang yang pertama di Institut Agama Islam Al-Aqidah itu saya sudah selesai, langsung saya lanjutkan lagi ke S3 di UIN dan juga S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Itu berbarengan. Berbarengan S2 berbarengan juga dengan S3 itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah selesai di usia 28 tahun saya S3 Ibnu Khaldun selesai. Dan di UIN-nya pun juga saya selesai alhamdulillah, dan sama-sama nilainya alhamdulillah kumlot lah. Masya Allah. Jadi 28 tahun sudah S3 dan gelar doktor ya. Dan tadi yang sangat inspiratif adalah bisa langsung dalam jangka waktu, manajemen waktu segala macam ya saya. Iya. Nah, kemudian tentunya ini kan terkait suka duka aja Ustaz. Itu bagaimana mengatur manajemen waktunya Ustaz? Ya, memang kalau untuk kuliah ya kita mempersiapkan perjuangan memang harus sebagaimana Imam Ali sampaikan, harus ada pembimbing ya, kemudian juga keseriusan, kesungguhan, kemudian waktu yang sangat panjang, kemudian juga penuh dengan pengorbanan. Ada pengorbanan ya? Baik waktu, biaya, fokus dan sebagainya. Bahkan saya kuliah itu hampir 7 hari full juga gitu. Masya Allah. Sabtu Ahad itu justru ada kuliah juga. Bahkan kalau dari pagi saya berangkat lagi menyelesaikan kuliah berikutnya itu saat siang sampai sore, bahkan malam hari sampai malam hari itu dalam keadaan yang letih luar biasa, tapi saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Justru memang ini kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala minal mahdi lal lahd, dari pada saat kita baru dilahirkan sampai ke liang lahat kita menuntut ilmu, dan justru ilmu itu yang menjaga kita. Tapi dengan ilmu itu pula kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Itu setiap itu pasti. Ya. Nah, kita lanjut Ustaz, ini terkait sedikit keluarga. Saya dengar Ustaz anak yang terakhir 12 mau diceritakan Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aslinya itu saya memang di urutan yang terakhir, tapi bukan 12. Memang kita publikasikan itu 12. Hakikatnya itu 18. 18 dengan satu ibu. Dan alhamdulillah ibu saya, Ibunda Hajah Maimunah, sampai saat ini Allah masih panjangkan usianya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan disehatkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang 80-an tahun. 80 tahun. Ya. Dan itu saya di urutan yang ke-18. Jadi kalau ada cucunya itu puluhan, di atas 60, dan cicitnya itu belasan. Masya Allah. Dan saya memang di urutan yang terakhir. Ya, memang kita publikasikan itu hanya 12. Kenapa? Karena kalau dahulu itu sudah ada yang meninggal di saat masih kecil, bahkan di dalam kandungan. Dan alhamdulillah memang takdir Allah Subhanahu wa taala juga kita tinggal sisa 11 orang saat ini. Masih ya, 11 orang ya. Baik. Tapi Ustaz, kemudian untuk kegiatan Ustaz, selain antum kan juga ngajar di beberapa kampus, mau diceritakan Ustaz kegiatan? Ya, jadi berangkat dari Quran, Sunnah, pedoman kita Quran dan Sunnah. Kemudian kata Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang belajar lalu mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Jadi bukan hanya kita belajar, tapi juga kita mengamalkan. Ya, justru juga Nabi Muhammad SAW diutus untuk sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya mengajar di beberapa tempat. Baik. Ya, mengajar waktu lalu pernah di Bina Nusantara University, di kampus saya juga. Kemudian juga Universitas At-Tahiriyah, kemudian Universitas Budi Luhur, kemudian juga di Universitas Islam Jakarta, itu di pasca sarjananya. Dan juga di Studi Al-Hikmah Jakarta Selatan.
dan itu beraneka ragam mata kuliahnya ya, dari pendidikan, dari Qur'annya, dari tafsirnya, dari kemudian komputernya. Nah, itu berbagai macam mata kuliah yang saya ampu dan saya ajarkan. Jadi sangat bervariatif ya. Ya. Luas sekali Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Ya. Nah, toyib. Nah, kemudian sedikit tentang selain kegiatan pengajaran dosen, apa lagi Ustaz? Ya, jadi saya pernah mendengar ya, memang saat itu juga saya berbarengan dengan Ustaz Abdul Somad di TV One di Damai Indonesia aku, baik di Ramadannya ataupun secara virtual online. Itu di antara kemuliaan beliau mengajar dari kampus ke kampus, kemudian juga menjadi seorang ustadz. Kemudian saya juga agak terbesit juga bahwa hidup yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk sebaik-baik manusia adalah untuk bermanfaat bagi lain-lainnya. Saya bukan hanya untuk belajar diri saya, kemudian saya ajarkan dari kampus ke kampus, dari masjid ke masjid, kemudian juga saya tambahkan dari warga ke warga. Jadi pendidikan, dakwah, dan juga ke warga. Sosial masyarakat. Ya, sosial masyarakat. Kalau dalam pendidikan, saya kuliah, saya ngajar, kemudian saya bangun sekolah. Saya bangun sekolah, bahkan awalnya rumah Quran itu di tahun 2009 awalnya secara akte notarisnya ya. Kemudian kita dirikan lagi taman anak-anak TKIT Al-Quran Al-Fawas, kemudian SDIT Al-Quran Al-Fawas, itu kurang lebih siswanya 100 orang ya. Target kita bahkan usia yang masih sangat dini itu 10 juz kita targetkan, bahkan mungkin bisa lebih. Ya, minimal 5 juz dia sudah secara mungkin. Itu sekolah dasarnya. Kalau rumah Qurannya dulu pernah kita adakan juga rumah Quran Al-Fawas, 2 tahun selesai hafalan Quran. Itu segi pendidikan, alhamdulillah kita belajar, mengajar, dan bangun pendidikan untuk warga kita. Kemudian juga dalam dakwah dari masjid ke masjid, kemudian dari kantor ke kantor. Kemudian yang ketiga saya mau menambahkan lagi bahwa pentingnya itu ada umaro, ada juga ulama. Ya, kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian juga kita memimpin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sini saya diberikan amanah sebagai ketua Dewan Kota Jakarta Selatan. Saya bermitra langsung dengan Pak Wali Kota Jakarta Selatan, membantu beliau, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian juga memberikan informasi, edukasi kepada warga, masyarakat, dan seterusnya. Dan kita membangun Jakarta Selatan jauh lebih baik lagi ke depannya. Harapannya seperti itu. Masya Allah. Berarti tim full time saja waktunya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, kemudian ini lebih spesifik Ustaz tentang Al-Fawas. Itu apa Ustaz? Baik, sebagaimana tadi saya juga sampaikan, saya membangun di tahun 2009, ya, tepatnya 1 April secara di akte notarisnya. Itu awalnya memang kita merencanakan pendidikan, kemudian juga dakwah, dan juga sosial. Nah, kemudian lahirlah rumah Quran Al-Fawas, kemudian kita seriuskan lagi ada TKIT Al-Quran Al-Fawas, ditambahkan lagi SDIT Al-Quran Al-Fawas. Alhamdulillah sekarang berjalan dan sudah tahun yang ketiga, lulusan yang ketiga. Sudah ada izinnya, kemudian menuju akreditasinya. Kemudian ini juga peserta-peserta kita, anak-anak kita, murid-murid kita bahkan sudah mengikuti Hafiz Hafiz yang ada di RCTI itu. Sama Ustaz Dr. Faisal ya. Alhamdulillah mengikuti, dan mudah-mudahan setiap tahun kita mau melahirkan para hafiz-hafiz cilik, walaupun 10 juz, 5 juz, tapi secara baik bacaannya, hafalannya, dan kita tampilkan dalam rangka musabaqah, meningkatkan hafalannya yang semakin hari semakin baik. Betul. Nah, tentunya kan ada motivasi Ustaz. Kenapa Ustaz memilih membuka rumah Quran atau tahfiz tadi? Apa motivasi yang paling besar Ustaz? Ya, jadi memang sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasul." Jadi aku telah wasiatkan kepada kalian, kata Nabi, 2 hal manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Pertama adalah Al-Quran, dan kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita semangat untuk membangunkan generasi Rabbani, generasi Qurani, dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya juga selain di Jakarta Selatan kita bangun sekolah Quran,
kemudian juga kita lagi proses pembangunan masjid di Gunung Sindur, Jawa Barat. Gunung Sindur, Jawa Barat. Ya, ikhwafillah yang mau donasi silakan. Sampaikan. Ya silakan, yang mau donasi silakan. Kita proses kurang lebih yang 70 sampai 75%, ya masih ada kekurangan, silakan ikhwafillah. Dari situ nanti bangun masjid, kemudian bangun sekolah, bahkan juga ada keinginan untuk membangun pesantren, bahkan sampai universitas. Nah, ini saya bangun dengan abang saya berdua, dengan Ustadz Dr. Abdul A'la Al-Mubudi, SPP Al-Hafidh, ini berdua, baik di El Fawasnya juga dan juga di Gunung Sindur, Jawa Barat. Kemudian kalau untuk di Al-Hikmah sendiri, saya termasuk pengurus di yayasannya, bagian dakwahnya dan sebagainya, itu dari keluarga besar Haji Muhammad Thaha dan keluarga besar Haji Hasan dan seterusnya, itu mengelola dari TK sampai dengan universitas. Dan Ustadz Maliki ini termasuk yang belajar di studi Al-Hikmah ini luar biasa. Masya Allah, saya merayu Ustadz Said Kutub ya, belajar. Baik. Nah, kemudian Ustadz, tentunya kan tadi sudah demikian panjang lebar kisah segala macam pendidikan kan. Nah, motivasi ataupun yang paling besar memberikan support siapa Ustaz? Ya baik. Inspiratif siapa? Jadi yang paling motivasi saya yang pertama adalah diri saya sendiri, kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian keluarga yang paling dekat, ya, baik istri, orang tua, mertua, abang, kakak, keluarga besar dan sebagainya. Bahkan kita dari 11 saudara yang saat ini, alhamdulillah saya yang ke-12 selesai S3, kemudian yang 11 juga selesai S3, bahkan spesialis hafiz Quran. Kemudian yang selanjutnya juga ada juga yang sudah doktor, alhamdulillah abang saya. Kemudian juga ada yang kandidat doktor, dan saya berharap bahkan keponakan saya udah banyak yang doktor. Allah. Ya, bahkan di luar negeri ada yang di Malaysia sudah selesai, yang S2 lagi tempuh. Ini keponakannya. Kemudian juga di Denmark, ada ya, di luar negeri, bahkan juga di tempat lainnya di dalam negeri. Kira-kira seperti itu. Ini motivasi. Kemudian dorongan keluarga besar memang sangat tinggi agar kita berpendidikan yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi memang keluarga kita semangat dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu supaya bermanfaat untuk semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini ada yang ketinggalan Ustaz. Al-afu ini Ustaz. Asli dari mana Ustaz? Oh baik. Jadi asli ya. Kalau dibilang memang asli, saya benar-benar asli dari Jakarta. Betawi asli. Tahu asli. Bapak Betawi asli Haji Muhammad Thaha, Allah yarham, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan ya Allah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Ibu saya juga asli dari Jakarta, Betawi, Ibunda Hajah Maimunah, dan keluarga besar kita juga banyak di Jakarta. Asli sini berarti. Ya betul, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Masya Allah. Nah, tentunya yang selanjutnya Ustaz, tadi kan sudah motivasi, orang yang memberikan motivasi dan sebagainya. Nah, ke depan ini Ustaz punya cita-cita atau arahan seperti apa Ustaz? Baik, saya ingin mengabdi jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga kita menjadi pemimpin, minimal pemimpin keluarga kita. Kalau memang bisa membantu warga kita dengan dewan kota yang diberikan amanah kepada saya maksimalkan untuk membantu warga biar supaya semakin banyak yang bisa saya bantu. Amanah yang diberikan oleh warga kita laksanakan dengan baik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Bahkan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl, kita berupaya untuk seadil-adilnya untuk warga, kemudian juga bermanfaat, kemudian juga amanah, diberikan sesuatu beban kepada saya. Kemudian kalau dari segi pendidikan, mudah-mudahan Al-Fawas semakin baik, berkembang, anak-anaknya banyak yang melahirkan generasi robbani, para penghafal Al-Quran dari usia dini. Kemudian juga masjid segera rampung. Kemudian dalam proses pendidikan saya nggak pernah berhenti untuk belajar dan bahkan mengajar dan menuliskan karya untuk diberikan warisan kepada yang lain. Kemudian juga mohon doanya, mudah-mudahan arah ke depan saya bisa ke arah guru besar, profesor, ke arah depannya cita-cita, biar dibahagiakan kita di dunia oleh Allah dan juga kita bermanfaat untuk yang lain. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin. Masya Allah, inspiratif sekali. Sahabat Baim dimanapun berada, kita lanjutkan. Ini mungkin di segmen ini akan lebih sedikit ada jobnya tentang, saya dengar Ustaz kan sudah mulai ke TV One dan media lain. Nah, sekarang Ustaz dengan artis apa Ustaz? Oh baik. Jadi memang saya awalnya itu mengundang artis-artis
agar mereka juga semakin istiqamah. Bahkan pernyataan di awal Mas Ari Untung, saya dengar langsung beliau menyatakan bahwa undangan kajian untuk hijrah pertama kali itu tercetus dari undangan saya. Beliau yang menyampaikan waktu di kesempatan lalu. Alhamdulillah saya udah undang itu Mas Ari Untung, kemudian juga Pak Wisnu, kemudian juga Dimas Seto, ya, kemudian ada juga Harlino yang mungkin mirip-mirip Ustadz Maliki, ya, beserta yang lain juga, ada juga dengan istrinya, ada Ricky Harun dengan istrinya saya undang. Bahkan waktu lalu juga karena memang ada permasalahan sedikit kendala jadi nggak jadi artis yang lainnya, dan supaya mereka menjadi contoh karena besar pengaruhnya buat yang lain dibandingkan orang yang mungkin mohon maaf tidak terlalu terkenal. Berbeda dengan orang yang terkenal tapi mengarahkan kepada yang lebih baik, ini pengaruhnya sangat besar. Itu saya undang agar bisa memberikan inspirasi pada yang lain. Ayo segera hijrah. Kenapa? Hijrah itu orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan langkahnya, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan juga ada ujian bagi mereka yang hijrah. Kenapa? Di pertigaan jalan itu iblis siap menanti untuk membisikkan kembali orang agar melakukan kemaksiatan ulang. Naudzubillah min dzalik. Baik. Tentunya berarti dari potensi tadi apapun ya pasti punya hal positif saja. Ya. Bisa kenal dengan beberapa artis tadi kan. Tentunya ini bisa jadi peluang kita untuk lebih memproses dakwah. Betul. Namun suatu saat kita satu frame sama beliau. Ya, insyaallah. Satu frame kita bincang inspiratif, bincang yang positif tentunya kan. Betul. Ada istilah ngopi Ustaz. Ngobrol perihal iman ya, insya Allah seperti itu. Nah, Toib Ustaz, ini terkait HUT 75 Republik Indonesia, tentunya ada pesan dari Antum, sekaligus kan ini juga satu Muharram Ustaz, mau diberikan kepada pemirsa, sahabat-sahabat motivasi. Baik, para jamaah semua, kaitannya dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, kita berharap agar negeri kita baldatun thayyibatun rabbun ghafur, pemimpinnya amanah, adil, memikirkan warganya, peduli dengan warganya, melayani secara maksimal. Kemudian bagi para pemimpin, manakala warganya memberikan masukan, kritikan, maka lakukanlah dengan yang terbaik, karena mereka sangat cinta kepada negeri Indonesia ini. Kemudian kaitannya dengan Muharram, Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam surat Taubah ayat 36, bahwa manakala kita melakukan kebaikan di bulan Al-Muharram ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maksiat dan dosa, maka dilipat gandakan dosa kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan awal bulan Muharram ini kita melakukan banyak amalan yang soleh dan menjauhkan segala maksiat dan dosa. Bahkan Allah menginginkan kita awal kita baik dimulai dengan bulan Al-Muharram. Kemudian Allah Allah akhirkan tahun kita dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang lalu. Itu juga bulan Al-Muharram. Jadi Allah menginginkan awal kita baik dan juga Allah menginginkan akhir kehidupan kita juga baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan kita lahir sebagaimana dahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan selamat. Mudah-mudahan pula Allah bangkitkan kita, wafatkan kita dalam keadaan selamat, husnul khatimah, dan dibangkitkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, dan dalam keadaan selamat. Baik. Nah, ini yang selanjutnya Ustaz. Inspiratifnya dari Ustaz apa untuk penonton? Ya baik. Jadi di usia yang sangat muda kita, bagi pemuda, jangan sia-siakan waktu kita sebelum masa tua kita. Justru yang ditanya adalah usia muda, bukan usia tua. Jadi pemuda itu adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan. Satu kekuatan di antara dua kelemahan. Satu kelemahan yang pertama adalah di usia anak-anak. Bayi itu lemah, butuh bantuan orang tua, butuh penjaga dan sebagainya. Kemudian di atas itu ada orang tua. Orang tua juga lemah, butuh dibantu dan sebagainya. Makanya posisi yang terbaik adalah posisi pemuda. Dan yang pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah di usia muda. Ya, di usia muda yang ditanya, bukan usia tua. Maka gunakanlah usia muda kita dengan
maksimal. Kalau kita di usia muda melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syabun nas'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pemuda bisa melakukan maksiat dan dosa. Dia bisa melakukan apapun. Kalau anak-anak ke masjid wajar, karena memang diperintahkan orang tuanya. Kalau orang tua ke masjid juga wajar, karena sudah bau surga, bukan bau tanah ya, bau surga. Surga sudah rindu kepada beliau-beliau, ya kan? Masya Allah. Nah, tapi kalau muda, dia bisa melawan orang tuanya, siapapun dilawan, tetangganya juga masih kuat, tapi diisi dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Inilah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di usia tua nanti, pada saat dahulu mudanya dia isi dengan kebaikan, di usia tua dia tidak bisa melakukan banyak kebaikan, ke masjid misalnya sulit, melakukan amal soleh sulit, tapi dia tetap mendapatkan pahala yang tidak putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, ini terakhir Ustaz. Tentunya banyak sahabat ingin lebih kenal antum, mohon nanti disebutkan IG antum, Facebook antum, sekaligus nanti tolong sampaikan juga kepada para pemirsa, jangan lupa like and subscribe Baim Bincang Inspiratif hari ini. Siap. Baik, alhamdulillah kita bincang-bincang dengan Baim, Ustaz kita Ustaz Maliki. Silahkan bergabung dengan kami juga, yaitu di Said Qutub Official, ada di Instagram saya, kemudian juga di YouTube saya, kemudian ada website saya juga saidqutub.com. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga notifikasi lonceng. Begitu pula juga dengan Ustaz Maliki di Baim ini luar biasa. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Waktunya, mudah-mudahan perjumpaan kita ini Allah turunkan berkah bagi kita semua. Amin. Segala harapan antum, kita semua Allah kabulkan, dan tentunya di bulan Hijriah ataupun Muharram ini segala apa yang kita inginkan Allah kabulkan dan menjadi suatu tarbiyah bagi kita untuk lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Thayyib, kita akhiri jumpa kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.